rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, yang salah satunya adalah nikmat kita dipertemukan kembali di bulan suci yang penuh barakah ini. Salawat, beriringkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Sebelum masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersilahkan saya dan teman saya Kak Aul untuk bisa memberikan motivasi pada pagi hari ini. Yang kedua, yang saya hormati para ustazah yang ada di Kecamatan Cidahu. Oke teman-teman semuanya, insya Allah pada pagi hari ini kakak akan menceritakan atau mengisahkan seseorang wanita yang dijuluki dengan julukan The Mother of the Boys. Sebelumnya ada tahu gak sih The Mother of the Boys ini artinya apa? Gak ada. Oke. The Mother of the Boys itu artinya ibu dari anak-anak lelaki. Nah, beliau juga dijuluki dengan julukan sang pendiri universitas tertua di dunia. Oke. Seumuran gak sih? Seumuran anak muda. Iya. Hanya kayak hordeng di rumah bunda. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Oke. Nama lengkap kakak Muhammad Fadil Basayef, asal dari Bandar Lampung, yaitu di Provinsi Lampung. Aktivitasnya sekarang menjadi seorang mahasantri yang ada di Tafiz Leadership Sukabumi, sama seperti Kaul tadi. Kelebihannya nggak ada sih, tapi kakak ini kembar, lahir kembar. Nah, kembaran kakak juga sekarang ada di sini. Nah, ini namanya Kak Faiz Randisi. Oke, wanita yang akan kita ceritakan adalah yang bernama Fatimah Al-Fihri. Beliau adalah muslimah tangguh dari bumi Maghribi. Maghribi itu apakah? Maghribi itu julukan untuk negara Maroko. Kenapa dinamakan Maghribi? Karena di dalam bahasa Arab, Maghribi itu artinya barat. Nah, negara Maroko ini berada di bagian barat benua Afrika. Makanya dinamakan bumi Maghribi. Nah, kenapa sih kita harus tahu Fatimah Al-Fihri siapa? Fatimah Al-Fihri ini merupakan seorang muslimah yang mendirikan universitas tertua di dunia. Nah, jadi hebat banget ya. Yang mendirikan universitas tertua di dunia itu bukan dari kalangan laki-laki, tapi dari kalangan perempuan. Hebat ya. Nah, ini ada video sedikit tentang Fatimah Al-Fihri.
Al-Fihri. Sebenarnya di video ini udah diceritain semua gitu apa yang ingin kakak sampaikan pada hari ini, tapi kita akan lebih menggali lagi apa yang ada di Fatimah Al-Fihri ini. Ini dia. Fatimah Al-Fihri dilahirkan di sebuah negara tua yang ada di Tunisia pada tahun 800 Masehi. Nah, teman-teman semua nggak bayangkan 800 Masehi itu seperti apa gitu dunia ini. Kita sekarang hidup di 2023 Masehi. Berarti jauh ribuan tahun atau kurang lebih 12 abad beliau sudah ada sebelum kita. Nah, Fatimah Al-Fihri ini dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang ayah yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Fihri. Nah, beliau adalah seorang pedagang kaya yang hidup pada zaman pemerintahan Idris II. Nah, Fatimah ini sebenarnya tidak terlahir sebagai seorang yang kaya raya, namun berkat kegigihan dan kesungguhan dari ayah beliau yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Fihri akhirnya mengantarkan keluarga mereka menjadi keluarga yang sangat disegani, keluarga yang kaya raya. Ketika mereka berada di Tunisia, tak lama mereka berada di Tunisia, mereka akhirnya memutuskan, Fatimah dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke negara yang bernama Maroko, tepatnya di kota Fez tadi. Nah, disinilah di negara Maroko inilah Fatimah dan keluarganya mulai mengembangkan sayap bisnis keluarga mereka. Baik itu dari usaha-usahanya, aset-asetnya mulai dikembangkan di negara Maroko. Namun apa yang terjadi? Walaupun bisnis mereka berkembang di negara Maroko ini, tapi Fatimah dan saudarinya yang bernama Maryam diuji oleh Allah dengan meninggalnya dua orang yang mereka cintai, yaitu pertama adalah ayah dari Fatimah yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Fihri meninggal dan suaminya Fatimah itu meninggal di Maroko ini. Nah, otomatis mereka, Maryam dan Fatimah ini mendapatkan dan meninggalkan warisan yang cukup banyak dari ayah mereka. Karena ayah mereka ini kan seorang yang sangat kaya raya gitu. Jadi warisan itu jatuh ke tangan Fatimah dan saudarinya. Namun apa yang mereka lakukan? Walaupun mereka banyak mendapatkan harta yang begitu banyak yang berlimpah, tapi mereka menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Berbeda dengan zaman sekarang. Kebanyakan orang-orang di zaman sekarang ini ketika mereka mendapatkan warisan atau mempunyai harta yang lebih, mereka menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Namun Fatimah dan saudarinya yaitu Maryam enggak. Mereka menggunakan hartanya untuk membuat masjid. Nah, Maryam, saudari dari Fatimah, membuat masjid di Spanyol yang bernama Masjid Al-Andalus. Nah kak, kok si Maryamnya buat, Fatimahnya kok enggak? Fatimah juga membuat masjid juga dia, tapi buatnya di negara Maroko. Namanya Masjid Al-Qarawiyyin, yang menjadi cikal bakal universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin. Ketika pembentukan masjid yang ada di Maroko, yaitu masjid yang dibuat oleh Fatimah, Masjid Al-Qarawiyyin, memakan waktu cukup panjang, yaitu 2 tahun, sekitar tahun 859 Masehi hingga tahun 861 Masehi. Jadi lumayan panjang waktunya. 2 tahun dia buat masjid ini. Nah, dikatakan oleh seorang sejarawan yang bernama Dr. Abdul Hadi At-Tazi, beliau berkata, Fatimah sering berpuasa dan bahkan memiliki nazar untuk terus berpuasa selama konstruksi masjid ini usai. Jadi udah dia kaya raya, terus dia juga muslimah yang hebat, yang berpengaruh, dia juga soleh gitu, solehah. Dia juga solehah dengan cara berpuasa. Bayangin coba, lagi buat masjid, dia juga mandornya, yang donatur dia juga, tapi hebat banget gitu ya, berpuasa.
selama 2 tahun. Nah, masjid yang tadinya hanya sebagai tempat beribadah saja, lama-kelamaan menjadi pusat intelektual. Karena banyak dari para penuntut ilmu yang ada di daerah Maroko sekitar, bahkan benua-benua yang lain pun datang berbondong-bondong untuk berilmu atau belajar di Masjid Al-Qarawiyyin ini. Makanya masjid ini menjadi cikal bakal Universitas Al-Qarawiyyin. Nah, para penuntut-penuntut ilmu tersebut mulai mengajarkan sistem-sistem pembelajaran di Universitas Al-Qarawiyyin ini. Yaitu yang pertama adalah halaqah. Nah, halaqah ini apa, Kak? Halaqah adalah perkumpulan antara para murid dengan gurunya, yaitu dengan cara melingkar. Halaqah ini membahas, awalnya halaqah yang ada di Masjid Al-Qarawiyyin ini hanya membahas tentang ilmu agama saja. Namun lama-kelamaan ketika mulai banyak yang berdatangan, akhirnya halaqah ini berubah menjadi halaqah dengan berbagai macam ilmu, baik dari ilmu agama, ilmu umum yaitu sains atau arsitektur. Yang kedua adalah sistem muzakarah. Muzakarah ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dzakara yudzakiru mudzakkar. Artinya mengingat-ingat. Nah, jadi kalau bedanya sama halaqah ini apa? Kalau halaqah itu ada gurunya, kalau muzakarah ini berkumpul tapi nggak ada gurunya. Jadi murid sama murid ini sama-sama saling murajaah gitu. Murajaah ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru mereka. Yang ketiga, menjadi pusat intelektual di Mediterania. Kok bisa sih jadi pusat intelektual di Mediterania? Karena yang belajar di Universitas Al-Qarawiyyin ini bukan hanya dari agama Islam saja, namun dari berbagai agama, baik dari agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama-agama yang lainnya. Makanya dikenal sebagai pusat intelektual di Mediterania. Tentunya ketika universitas itu telah terkenal atau famous gitu ya, nah pasti dia mempunyai lulusan-lulusan terkenal gitu. Yang salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini lulusan, ternyata kawan-kawan semuanya, Ibnu Khaldun ini lulusan dari Universitas Al-Qarawiyyin. Beliau adalah dijuluki Bapak Sosiologi Islam dan ekonom terbesar sepanjang masa, ekonom Muslim. Beliau ini salah satu karyanya adalah kitab Muqaddimah. Makanya sekarang di buku-buku itu setiap nerbitin buku pasti awalnya ada Muqaddimah dulu. Nah, itu karyanya Ibnu Khaldun. Nah, jadi teman-teman semuanya, semoga yang telah kakak sampaikan tadi tentang seorang Fatimah Al-Fihri ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, terutama dalam menuntut ilmu. Dan di sini juga ada pepatah yang mengatakan, dunia ini membutuhkan wanita yang kuat, wanita yang akan membangun dan menginspirasi orang lain, yang akan mencintai dan dicintai. Wanita yang hidup dengan berani, baik dan lembut. Wanita dengan tekad yang kuat. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.